Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat podcast FIK. Kembali bertemu lagi bersama saya Karisma Wiyati Gusti di podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita masuk ke episode ke-7 ya, mengenai sharing session MBKM aktualisasi bela negara. Wah, kira-kira apa itu ya? Ketika kita kemarin sudah membahas tentang MBKM yang lainnya, ada satu lagi MBKM dan kita sepertinya masih bertanya-tanya. Tapi ya tenang saja, kita kehadiran tamu yang luar biasa istimewa ya. Yang pertama ada narasumber pertama kita, Ibu Fiora Ladesvita ya, sebagai Ketua Pelaksana MBKM ABN sekaligus sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Oke, selamat datang Ibu di podcast FIK ya. Semoga berkenan. Kita akan melakukan diskusi. Mungkin Ibu boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiora Ladesvita. Saya selaku Koordinator Bidang Pendidikan Pusat Kajian Bela Negara dan juga sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FIKES UPN Veteran Jakarta. Salam kenal untuk sahabat podcast. Oke, terima kasih Ibu ya. Dan ada narasumber kedua kita yang tidak kalah luar biasanya ya. Ada Mbak Queenie Suci Ambarwati sebagai alumni MBKM ABN angkatan pertama nih ya. Oke, baik Mbak Queenie, boleh boleh diperkenalkan dirinya. Oke, halo sahabat podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Queenie Suci Ambarwati. Biasa dipanggil Uci, aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi S1 Informatika. Salam kenal. Oke, berarti kita ketemu Ibu Fiora dan juga Mbak Uci di sini ya. Oke, salam kenal ya buat Ibu dan juga buat Mbak Uci. Nah, kita akan membahas mengenai MBKM aktualisasi bela negara ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya biasanya MBKM itu banyak jenisnya MBKM. Tapi mungkin agak agak asing gitu untuk MBKM ABN ini. Sebenarnya apa itu Bu, MBKM ABN? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Risma. Kalau kita berbicara tentang MBKM ABN, MBKM ini merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan ABN sendiri merupakan singkatan dari Aktualisasi Bela Negara. Jadi kegiatan ABN ini merupakan jenis kegiatan MBKM yang ke-9. Karena MBKM yang sudah diluncurkan oleh kementerian itu ada 8. Pertama pertukaran pelajar, studi independen, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian ada namanya riset keilmuan, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan lain halnya. Dan yang ke-9 itu adalah bela negara, khusus punya UPN Veteran Jakarta. Dan kalau untuk MBKM bela negara itu juga ada 2 Mbak Risma. Pertama komponen cadangan dan yang kedua adalah ABN, aktualisasi bela negara. Oke, berarti ini tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua dari MBKM ke-9. Oke, itu dia, ternyata ada program juga, dan ini kayaknya the one and only ya dari UPN Veteran Jakarta gitu. Jadi karena kita kampus bela negara, maka kita punya yang namanya MBKM ABN ya. Oke. Baik, untuk Mbak Uci, bagaimana awal mulanya bisa mengikuti kegiatan MBKM ABN nih? Karena kan ini kalau saya baru pertama kali mendengar ini gitu ya. Itu bagaimana awal mulanya bisa mengikuti ini? Awal mulanya itu dari ini sosialisasi, dimana sosialisasi itu tuh memperkenalkan apa itu MBKM ABN, dan di situ juga saya baru kenal sih Mbak apa itu MBKM ABN ini kan, karena emang asing banget dan kebetulan saya juga angkatan pertama gitu, jadi nggak ada kakak-kakak alumni yang lain. Saya pikir waktu itu kayak kegiatan militer, tapi ternyata enggak. Dan dari situ, dari sosialisasi itu saya tahu gimana caranya, syarat-syaratnya untuk ikut ABN ini, dan juga gimana sih kegiatan-kegiatannya gitu. Oke, berarti ada ini dulu ya, ada sosialisasi terlebih dahulu ya. Oke, baru mulai ikut dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan gitu. Iya. Oke, berarti kegiatannya itu seperti apa aja Bu? Iya, untuk MBKM ABN ini Mbak Risma ada 3 tahapan kegiatan yang akan diikuti oleh mahasiswa ketika mahasiswa mendaftar sebagai peserta MBKM ABN. Pertama itu adalah tahap pembekalan dan persiapan, di mana tahap pembekalan ini dijalani oleh peserta atau mahasiswa di camp, idealnya selama 5 hari.
Dan juga tahap persiapan ini adalah tahap di mana mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pendamping lapangan. Ya, ini selama 7 hari. Jadi untuk tahap pertama, tahap pembekalan dan persiapan ini keseluruhannya dilakukan selama 12 hari. 5 hari pembekalan, 7 hari persiapan. Nah, kemudian setelah mahasiswa mengikuti tahap pertama ini, pembekalan dan persiapan, mahasiswa siap untuk diterjunkan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap praktik lapangan. Nah, kalau tahap praktik lapangan ini selama 56 hari. Wah, lama ya? Lama. Karena ketika praktik lapangan ini di masyarakat ya, di komunitas masyarakat, mereka mengimplementasikan nilai bela negara sesuai dengan peminatannya. Ya, sesuai dengan peminatannya. Kalau mahasiswa komputer berarti kepakarannya peminatannya di ilmu perkomputeran, begitu ya. Kalau mahasiswa keperawatan berarti terkait dengan ilmu keperawatan. Begitu juga dengan mahasiswa dari ekonomi bisnis ataupun dari hukum. Seperti itu. Nah, ketika sudah mengimplementasikan nilai bela negara dalam bentuk kegiatan-kegiatan di masyarakat yang tujuannya membangun komunitas bela negara dan juga mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, setelah selesai 56 hari, mahasiswa tersebut masuklah ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap pelaporan dan diseminasi. Apa yang dilakukan mahasiswa di tahap pelaporan dan diseminasi ini adalah menyusun laporan kegiatan per kelompok, kemudian menyusun logbook kegiatan, dan juga finalisasi dari produk akhir ataupun project yang dihasilkan dari tahap yang kedua, tahap praktik lapangan. Selanjutnya mahasiswa melakukan diseminasi hasil kegiatan MBKM ABN yang disaksikan oleh Kaprodi, kemudian wakil dekan ataupun rektorat. Seperti itu. Nah, terakhir setelah mahasiswa menyelesaikan 3 tahapan kegiatan ini, barulah nanti dari tim Puska, Pusat Kajian Bela Negara, khususnya di tim kepanitiaan MBKM ABN, mengeluarkan sertifikat kegiatan dan juga transkrip nilai dari kegiatan MBKM ABN yang diberikan kepada Kaprodi untuk dijadikan bahan sebagai konversi ke dalam 20 SKS. Jadi itu tahapan kegiatannya. Ya, jadi memang kalau di tahap praktik lapangan ini tidak dikunci ke dalam program-program tertentu. Karena setiap mahasiswa ini memiliki peminatannya sendiri, kepakarannya sendiri. Nah, titik beratnya di tahap praktik lapangan ini adalah capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang mahasiswa tinggalkan di semester itu. Jadi sama dengan mahasiswa kalau belajar di kelas kan ikut capaian pembelajaran mata kuliah di kelas. Nah, kalau ini di lapangan. Dipindahkan gitu. Betul, dipindahkan. Jadi lebih aplikatif tapi diintegrasikan nilai bela negara ke dalamnya. Itu mirip-mirip seperti KKN kalau misalnya di kampus lain ya. KKN, cuma bedanya pada tahap pertama mahasiswa ini diberikan pembekalan baik teori terkait bela negara ataupun praktik. Jadi pembekalannya itu untuk menanamkan jiwa disiplin juga untuk mahasiswa. Praktik baris berbaris, kemudian menaikkan penurunan bendera, kemudian halang rintang, cara kamalan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sama seperti dikwal ya. Semi dikwal mungkin ya Mbak Risma ya. Semi dikwal. Betul. Ya. Berarti apa nih? Untuk konversi nilainya tersendiri nih ya, apalagi misalnya untuk kami Fakultas Ilmu Komputer, berarti akan dinilai dari capaian pembelajaran tadi ya, gitu. Betul, dari capaian pembelajaran kegiatan pada saat tahap praktik lapangan. Jadi disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditinggalkan di semester itu. Jadi fakultas apapun tentu bisa ikut ya. Bisa ikut. Ya, karena konversi nilainya itu sudah dipikirkan. Betul, ya, sudah diatur sekali. Seperti itu. Dan rubrik-rubriknya juga disediakan Mbak Risma. Kemudian yang menjadi DPL, dosen pendamping lapangan, harus ditunjuk langsung oleh Kaprodi. Dan yang diarahkan yang menjadi DPL nanti yang membimbing mahasiswa ini adalah dosen yang mengampu mata kuliah di semester itu. Sehingga paham akan capaian pembelajaran. Seperti itu. Ya. Sudah mulai tergambar nih seperti apa MBKM ABN. Nah, dari Mbak Uci sendiri bagaimana nih persiapan yang dilakukan sebelum MBKM ABN? Sebenarnya kalau persiapannya itu sebenarnya cuman ini sih Mbak, cuman kayak melampirkan beberapa surat kayak misalkan waktu itu tuh kita disuruh bikin proposal mengenai ABN ini, terus juga kita surat-surat kayak KHS kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Persyaratan administrasi aja ya, betul. gitu. Ada seleksinya juga.
Kalau misalnya dari pihak MBKM ABM-nya sendiri, persiapan untuk ke mahasiswanya bagaimana? Untuk persiapan ke mahasiswa, jadi ada beberapa syarat-syarat ya Mbak Risma ya, di mana mahasiswa ini dapat mengikuti kegiatan MBKM ABN. Kalau mahasiswa ini di jenjang diploma, itu minimal semester 3. Tapi kalau mahasiswa ini di jenjang sarjana, minimal semester 5. Dan belum pernah mengikuti kegiatan MBKM sebelumnya. Kemudian kalau untuk kondisi sehat jasmani dan rohani memang itu harus dilampirkan. Dan juga kalau mahasiswa ini masuk ke tahap yang pertama, sebelum dimasuk ke tahap pembekalan ini, kita lakukan pengecekan kesehatan. Langsung ya mungkin kalau waktu suci ya gelombang pertama ini yang harusnya 5 hari, jadi 2 hari online, 3 hari yang offline. Tapi kalau nanti untuk gelombang kedua ini yang dimulai dari hari Senin 21 Agustus sampai 25 Agustus full offline untuk tahap pembekalannya, seperti itu. Jadi memang tidak ada syarat khusus sih. Tidak ada syarat khusus ya. Teman-teman sahabat podcast bisa mengikuti karena memang syaratnya ya standar aja gitu Bu ya, syarat-syarat seperti biasa. Tapi ini sudah masuk ke gelombang kedua berarti, angkatan kedua. Iya sudah. Kalau untuk semester ganjil ini pendaftarannya sudah ditutup Mbak Risma. Oke, mungkin sahabat podcast bisa untuk nanti angkatan ketiga selanjutnya. Iya, di semester genap di Februari tahun depan. Ya. Oke, berarti ada ganjil dan digenap gitu. Betul. Oke, berarti setiap setiap semester betul, ada. Betul. Oke, Mbak Uci, ada nggak hal-hal menarik yang terjadi gitu ya, yang bisa pas ketika MBKM ABN ini diikuti oleh Mbak Uci? Kalau hal-hal menarik yang di luar dugaan mungkin ya itu ada di pembekalan sih Mbak. Jadi kan pembekalan tuh kita udah mikirkan nih, oh ini bakal militer nih, oh ini bakal keras gitu kan, oh ini bakal ada bentak-bentakan atau gimana gitu kan, ada forum dan sebagainya. Tapi ternyata pas dijalanin itu lebih ke semi militer. Jadi kita di sana cuman dikasih materi oleh narasumber, terus juga kita di sana dapat makan juga gitu kan, dapat makan prasmanan gitu, terus juga kumpul sama teman-teman, terus juga ada upacara kita dilatih untuk gimana sih caranya upacara. Waktu itu kan kebetulan hujan ya Bu ya, gitu. Jadi kita upacaranya di dalam ruangan di aula itu gimana caranya gitu. Oke, gak disuruh tiarap kan ya? Enggak, nah itu dia. Atau itu juga yang saya takutin. Oh iya, kan kalau di kuliah kan suruh tiarap gitu kan. Ada slot jamnya, makannya di waktu terus kayak gitu. Biasanya kan mahasiswa ketakutan. Bukan mahasiswa juga sih, kita juga agak-agak gimana kalau misalnya dengan cara seperti itu. Tapi tidak ada hal seperti itu kan ya. Ada hal yang ini enggak istimewa nih, berkesan gitu ketika mengikuti MBKM ABN ini. Yang berkesan mungkin lebih ke relationship sama teman-teman. Jadi tambah lebih deket kan, karena kan kita juga melalui pembekalan, terus juga kerja di lapangannya juga 3 bulan kan, itu sekitar 3 bulan ya kurang lebih ya Bu ya. Itu jadi kayak persahabatannya itu kayak udah deket gitu. Dan juga kan ini gak cuma di FIK, kebetulan kemarin pas angkatan aku itu ada di FIK sama FEB, jadi kita juga kenal nih teman-teman dari Fakultas Ekonomi Bisnis gitu. Jadi kenal sama teman-teman di lintas fakultas. Iya betul ya, jadi ada jaringannya makin luas. Iya betul, koneksinya makin luas. Koneksinya makin luas. Oke. Berarti apa nih hal-hal yang menarik mengapa mahasiswa kita gitu ya, karena ini miliknya UPN-VJ, itu harus mengikuti MBKM ABN Bu? Sebenarnya dasar dari kegiatan MBKM ABN ini ya tadi berpulang dari peraturan dari Permendikbud, di mana ada kebijakan terkait akselerasi dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana perguruan tinggi negeri dituntut untuk itu dan dimasukkan ke dalam salah satu indikator kinerja utama, khususnya di poin 2, IKU 2, di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Nah, kemudian adanya juga aturan dari Menteri Pertahanan nomor 8 tahun 2022 tentang pedoman bagaimana cara mengembangkan atau memupuk nilai bela negara untuk kader-kader muda. Ya, jadi dengan 3 dasar itu makanya kalau di UPN itu kita combine MBKM bela negara.
aktualisasi bela negara. Ya, dan itu tidak akan didapatkan dimanapun. Betul. Dan untuk informasi, kita sekarang di UPN ini lagi digalakkan, lagi direncanakan untuk ABN nasional. Jadi bukan hanya internal UPN saja, tapi kita mengundang mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain. Ya, perguruan tinggi negeri lain, khususnya di wilayah bagian barat. Oke, berarti nanti akan semakin meluas ya. Betul, insya Allah nanti penyelenggaraannya di bulan September kalau tidak ada halangan seperti itu. Iya, ya mudah-mudahan lancar Bu ya. Amin. Boleh ikut lagi nggak Bu? Boleh ikut. Ada di persyaratannya nggak boleh ikut lagi gitu. Atau sudah Hanya pernah satu ikut? kali. Hanya satu kali. Ketagihan nampaknya ya Bu. Iya, karena mungkin ngumpul sama temannya enak Iya, ya Uci ya. betul. Ya, dari Bu Uci sendiri apa nih kira-kira kenapa teman-teman sahabat podcast ini istilahnya wajib gitu ya untuk mengikuti MBKM ABN? Oke, sebenarnya MBKM ABN ini kan mungkin emang belum banyak yang denger ya, tapi tuh sebenarnya MBKM ABN ini tuh sama pentingnya sama MBKM lainnya, karena juga di sini kita nggak cuma belajar teori, tapi kita di sini juga belajar langsung gitu ke masyarakat luas langsung gitu, sama kayak magang atau mungkin studi independen kan juga mereka belajar langsung juga kan dari tempat kerjanya atau mungkin dapat kenalan baru di luar gitu. Nah di MBKM ABN ini juga kurang lebih sama gitu kayak gitu. Jadi menurut saya ini juga penting sih, apalagi kalau mau menambah koneksi di fakultas-fakultas lain di UPN gitu. Oke, kayaknya cocok banget untuk anak-anak sosial nih. Betul, Ini karena betul. lebih berinteraksi secara langsung ya. Beda kayak misalnya mungkin yang di magang yang lain juga ada interaksi, cuman gak terlalu langsung ke masyarakat seperti itu gitu ya. Oke, menarik sekali ya untuk pembahasannya. Tapi untuk ininya Bu, untuk tempatnya, lokasinya biasanya sudah ditentukan atau ada yang dipecah-pecah misalnya berapa 60 orang tadi itu di tempat yang sama atau berbeda? Sebenarnya bergantung dari peserta MBKM-nya. Kalau misalnya peserta ini, mahasiswa ini berasal dari fakultas teknik, misalnya teknik perkapalan. Kalau kita tempatin di darat kan nanti kan kurang menjawab capaian pembelajarannya. Nah, jadi untuk lokasi memang saat kontrak program di awal dengan prodi-prodi itu dibalikkan atau dipulangkan lagi ke kaprodinya masing-masing, ke DPL-nya. Maunya seperti apa, capaian pembelajarannya seperti apa. Namun kalau untuk gelombang 1 memang kita titik beratkan di Bogor, yaitu di wilayah Jonggol. Karena memang yang mengikuti program MBKM untuk gelombang 1 itu dari FIK dan FEB. Ada dari Fakultas Hukum juga nggak ya Ci ya? Nggak ada ya, dari FIK dan FEB. Fakultas saja. Betul. Kalau yang untuk gelombang 2 ini kita tetap di Jonggol. Karena tidak ada dari teknik yang ikut. Tapi kalau ada dari teknik mungkin saya berpikir, oh di mana ini capaian pembelajarannya yang bisa tercapai untuk teknik kapal begitu ya. Berarti yang angkatan kedua ini dari mana saja Bu? Kalau di angkatan kedua ini dari FIKAS, khususnya di prodi keperawatan, kemudian dari prodi sistem informasi FIK ya, kemudian ekonomi syariah, ekonomi pembangunan, kemudian dari fakultas hukum juga ada. Totalnya ini sekitar 60-an peserta untuk yang gelombang 2. Udah banyak. Emang angkatan 1 berapa? 22. Oh, jauh tapi ya lumayan ya sebagai pionir. Iya. Ini 60-an. Oke, apalagi 60 nih kayaknya akan lebih seru lagi gitu ya. Betul. Dan sekarang kalau di angkatan 1 belum ada seragam ya Uci ya. Kalau di angkatan 2 ini sudah ada seragam. Sudah ada seragam. Jadi di tahap pembekalan nanti peserta MBKM-nya memakai seragam PDL. Seperti yang Ibu pakai? Lebih keren sepertinya. Lebih keren lagi, ada topi rimba dan petles juga. Oh iya, sama seperti lagi di Kwal gitu ya. Iya. Oke, apakah melibatkan ini juga nggak? Kalau misalnya kayak di Kwal kan ada tentara atau kayak gitu, apakah di sini pakai ini nggak? Tidak, kita militer. Oke, ya. Tapi agar mendapat suasananya gitu. Pakai seragam. Pakai seragamnya. Toh nanti mahasiswa kan pengen foto-foto juga ya. Iya betul. Saya paham lah mahasiswa sekarang gitu. Oke, berarti nggak ada dari militer ya? Ya. Jadi gak usah takut nih buat sahabat podcast yang ingin mengikuti untuk angkatan 3 nanti, karena angkatan 2 sudah close dan sudah akan mulai gitu ya, bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Untuk D3 itu semester 3 ya, dan untuk sarjana itu semester 5 ya minimalnya. Oke, baik, menarik ya, sesuatu hal yang baru.
dan saya juga baru tahu kalau misalnya ada MBKM ABN ini. Semoga bisa bukan hanya dari pas MBKM-nya gitu ya untuk menerapkan bela negaranya, tapi berkelanjutan ya, Betul. Sehingga itulah yang membedakan lulusan UPN dengan lulusan kampus lain. Nah, betul, ada ciri pembedanya. Betul. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak nih yang ingin dibicarakan gitu ya, tapi ternyata waktu kita ini ya terbatas sekali. Mungkin next kita bahas lagi Bu ya. Boleh diundang lagi, nggak Ya, apa-apa. Dengan ketika senang ada hati senang Mbak Risma. hati gitu ya. Baik, dari Ibu Fiora mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat podcast ya, atau closing statement. Baik, untuk sahabat podcast, pesan saya jadilah pribadi yang tangguh, khususnya ketika sahabat podcast semua mendapatkan perkuliahan di kampus UPN Veteran Jakarta. Ikutilah seluruh kegiatan yang berbau dengan bela negara, sehingga itu menjadi bekal kalian nanti untuk menjadi lulusan yang bela negara, berbeda dengan lulusan dari yang lainnya. Sehingga nanti ketika terjun di dunia kerja, jadi tangguh, disiplin, pantang menyerah. Jadi nggak baperan sih sebenarnya Mbak Risma ya. Begitu sebenarnya. Nggak selalu main hati ya. Betul. Ya seperti itu saja Mbak Risma. Oke, biar jadi untuk jadi generasi tangguh nih ya, untuk jadi lulusan UPN yang tangguh gitu ya. Tetap jalani saja aktivitas di UPN ini seperti biasanya dan harus tetap semangat. Oke, dari Mbak Uci sendiri ada pesan-pesan untuk sahabat podcast? Oke, mungkin ini udah masuk yang angkatan kedua ya Bu ya. Betul. Nah untuk angkatan kedua mungkin bagi sahabat podcast yang masuk di angkatan kedua, aku mau pesan ini aja, nikmatin aja, karena ini tuh nggak mungkin kejadian 2 kali gitu, nggak mungkin terjadi 2 kali. Jadi ini masa-masa yang mungkin emang patut dikenang, jadi dinikmatin aja, dijalanin aja dulu dengan tangguh ya Bu tadi ya Bu. Dengan tangguh. Betul. Oke ya, tetap jalani, nikmati, hayati, karena tadi syaratnya juga cuma 1 kali aja, nggak boleh. Iya, betul. Kadang-kadang karena ada uang saku juga sih yang diberikan untuk mahasiswa. Wah tuh ada tuh ya, betul. Untuk angkatan 3 boleh. Jadi bukan karena uangnya ya. Iya. Uangnya, Itu karena, bonus. Betul, karena pengalaman belajarnya itu yang penting. Ya betul. Begitu. Oke, menarik ya, patut dimasukkan ke dalam list nih untuk sahabat podcast semuanya ya, terutama untuk mahasiswa yang sekarang semester 3 atau untuk D3 dan juga semester 5 untuk sarjana ya. Oke, baik sahabat podcast, waktu kita sepertinya cukup sampai di sini ya. Nanti kita bisa lanjut lagi berbincang, seru sekali diskusinya. Boleh nanti kita lain waktu mungkin akan sharing lagi mengenai hal-hal lain gitu ya, mengenai MBKM ABN-nya ketika setelah ataupun sedang di yang kedua tadi ya. Jadi tadi mulainya kapan Bu? 21 Agustus. Iya, udah masuk tahap pertama itu. Oh, hari Senin ini sudah mulai ya. Jadi hari Senin ini nanti yang gelombang 2 kumpul di lapangan tempat kita senam ya, di depan gedung FK. Cuma nanti untuk upacara pelepasan kita kan untuk campnya berpindah ke Bispar, Bispar Sawangan. Jadi nanti setelah upacara pelepasan di lapangan basket oleh pimpinan, langsung pesertanya masuk ke bus, masuk ke bus menuju Bispar. Oke, selalu berjalanlah MBKM itu ya. Amin. Oke, ya semoga ini ya Bu ya, semoga sukses untuk MBKM ABN-nya dan juga untuk kedepannya juga lebih baik lagi dan pesertanya juga lebih antusias lagi ya. Amin. Terima kasih. Baik sahabat podcast ya, sepertinya perjumpaan kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk atensinya selama ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, kekurangan dan lain sebagainya. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Salam bela negara.